Selamat sore untuk kita semua dimanapun berada, semoga sehat selalu. Pada kesempatan sore hari ini saya akan memaparkan satu materi yang dimana berjudul tentang kebersihan lingkungan. Jadi kita ketahui sendiri bahwa kebersihan lingkungan itu merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan juga merupakan unsur yang fundamental dalam ilmu kesehatan dan pencegahan. Kemudian bagaimana manfaat daripada menjaga kebersihan lingkungan? Jadi yang pertama, manfaat utama daripada kita menjaga kebersihan lingkungan yaitu terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Contohnya pencemaran lingkungan. Dan yang kedua, lingkungan menjadi lebih enak. Yang ketiga, bebas dari polusi udara. Dan yang keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum atau dikonsumsi. Kemudian yang kelima, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Masih banyak lagi manfaat daripada menjaga kebersihan lingkungan. Maka dari itu, kita harus menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan. Yang dimana mulai dari rumah kita sendiri, kita harus menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan. Kemudian selain itu hal yang disampaikan di atas, kita juga harus saling mendukung agar tercapainya tujuan kita dalam menjaga kesehatan lingkungan bersama, agar tidak terjadi lagi penyakit ataupun hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Lalu bagaimana kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan? Jadi yang pertama yaitu menjaga kebersihan dimulai dari diri sendiri. Kebersihan diri merupakan cermin kehidupan seseorang. Apakah orang tersebut tipe pemalas atau tipe orang yang rajin? Orang yang malas membersihkan diri sendiri, bagaimana mungkin peduli terhadap kebersihan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya? Menjaga kebersihan diri sendiri merupakan hal yang sangat pribadi dan menjadi hak Anda untuk hidup bersih dan sehat, seperti mandi paling tidak ada 2 kali sehari. Selalu menjaga pakaian bersih, mencuci tangan sebelum makan ataupun sesudah menyentuh sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu menjaga kebersihan lingkungan keluarga. Nah, hal yang besar dimulai dari hal kecil. Begitu juga dengan menjaga kebersihan. Setelah menjaga kebersihan dari diri sendiri, maka kebersihan di lingkungan keluarga juga dapat diciptakan, sehingga anggota keluarga berperan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan masing-masing keluarganya. Lalu yang ketiga yaitu menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan masih tergolong rendah, meskipun mereka telah berhasil menjaga kebersihan dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarganya. Tak sedikit orang yang mengabaikan kebersihan dalam lingkungan masyarakat. Sebagai contoh kecil, orang membuang plastik permen di sembarangan tempat. Maka perbuatan kecil tersebut akan memicu tindakan serupa yang dilakukan orang lain. Bayangkan jika suatu jalan atau taman ada 10 atau 20 orang yang membuang plastik permen sembarang, alhasil tempat itu akan menjadi kotor. Lalu bagaimana dampak serius dari kekurangan kesadaran masyarakat? Dalam menjaga kebersihan akan sangat terasa secara fisik. Lingkungan yang memiliki tingkat kesadaran rendah akan terlihat kotor dan tidak nyaman untuk ditinggal. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, lingkungan kotor dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti misalnya demam berdarah. Kurang kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan juga dapat menimbulkan bencana yang lebih besar, seperti kita ketahui bencana banjir. Itu disebabkan oleh hujan lebat, tapi karena orang-orang membuang sampah sembarangan di sungai, mengakibatkan tidak lancarnya aliran sungai, sehingga volume air meluap ke pemukiman warga. Kemudian bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan? Yang pertama itu mulai dari lingkungan rumah. Seperti apakah mulai dari lingkungan rumah? Hal paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan menjaga kebersihan rumah dan halaman. Karena kebersihan rumah dan halaman akan membuat kita menjadi lebih terbiasa untuk membersihkan lingkungan lainnya. Pastikan kita selalu menyapu rumah setidaknya 2 kali sehari. Sapu juga halaman rumah setidaknya 2 kali dalam seminggu.
Dan yang kedua yaitu mendaur ulang. Nah, ada banyak jenis sampah yang akan mengotori lingkungan sekitar yang disebabkan bisa didaur ulang dengan baik. Misalnya, sisa makanan kaleng dan botol bekas untuk dijadikan wajan, apapun kaleng bekas bisa dirubah menjadi sebuah pot bunga. Dan kita bahkan bisa menghabisnya ini akan menjadi hal yang positif dibandingkan membiarkannya menjadi sampah yang numpuk. Kemudian yang ketiga itu pembuatan pupuk kompos. Nah, pupuk kompos bisa dibuat dari sampah organik daripada membiarkannya terbengkalai dan membusuk hingga menimbulkan bibit penyakit. Lebih baik jika diolah menjadi pupuk kompos yang berguna bagi pertanian atau perkebunan. Kemudian yang keempat yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Hal penting dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah untuk tetap membiasakan hal-hal yang seperti kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Jangan membiarkan sampah terbengkalai di mana-mana tanpa perlu untuk membuangnya di mana. Kemudian yang kelima yaitu memisahkan jenis sampah. Menggunakan jenis tong sampah yang berbeda untuk sampah organik dan juga sampah non organik adalah hal yang baik. Karena sampah organik adalah sampah yang bisa diolah dan dijadikan pupuk, sedangkan sampah anorganik adalah sebagai sampah juga bisa dijadikan filter tertentu. Memisahkan kedua jenis sampah ini akan membantu dalam proses pengolahan. Kemudian yang keenam yaitu kegiatan gotong royong. Hal penting lainnya adalah untuk selalu rutin membiasakan kebiasaan gotong royong sama warga. Ini tidak hanya membantu membersihkan lingkungan sekitar, namun juga akan membantu dalam mempererat janji kerjasama antara warga. Kemudian yang terakhir yaitu meremukkan sampah. Kebanyakan sampah organik seperti botol plastik maupun kardus dan lainnya akan membuat volume sampah menjadi lebih banyak. Menjadi hal penting yang bisa dilakukan untuk mengurangi jumlah volume sampah adalah dengan meremukkannya. Oke, sekian materi yang saya paparkan pada hari ini, pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa.